Yo, welcome back sama si Boy. Gimana kabar sahabat Boy semua? Ya, pasti baik-baik saja ya. So, kali ini Boy bakal ngerangkum dan nge-review sebuah film yang berjudul Under the Skin yang diperankan oleh Mbak cantik pemeran Black Widow, siapa lagi kalau bukan Scarlett Johansson. Film Under the Skin merupakan sebuah adaptasi dari novel bercerita tentang seorang wanita muda misterius yang menggoda pria yang kesepian di sore hari di Skotlandia. Film yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Michael Faber ini mendapat respon yang positif baik dari kritikus maupun audiens ketika tayang di berbagai festival film dunia. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Glazer telah membuat film sci-fi yang penting untuk generasi saat ini. Ilustrasi musiknya pun turut menuai pujian karena dapat memperkuat adegan demi adegan yang dirangkai oleh sutradara. So, tanpa berlama-lama lagi, namun sebelum mulai pastikan sahabat Boy dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar Boy makin semangat menghibur kalian semua. Langsung saja kita mulai. Hajar! Awal cerita diperlihatkan seseorang yang sepertinya sedang belajar bahasa manusia. Kemudian scene pun berpindah di mana seorang pemotor berhenti di sebuah jalan yang sepi. Kemudian pria itu memapa seorang wanita dan memasukkannya ke dalam mobil van yang ada di sana. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah ruangan putih yang di sana hanya ada dua wanita dan satu pria motor tadi. Salah satu wanita di sana adalah wanita yang dipapa pria tadi dan satunya lagi adalah wanita yang bernama Laura yang tidak memakai apapun di tubuhnya alias telanjang. Laura pun mulai melucuti pakaian wanita yang satu lagi dan kemudian memakai pakaiannya itu. Terlihat wanita yang dilucuti pakaiannya menitikan air mata. Bentar deh, ini cewek mati atau pingsan atau apaan sih? Lanjut, scene pun kembali berpindah di mana Laura pergi menaiki mobil ke sebuah tempat pembelanjaan untuk membeli persiapan perang wanita yaitu beberapa make up dan pakaian. Singkat cerita, setelah siap menggunakan armor wanitanya, Laura mulai mengelilingi kota. Namun anehnya yang ia lihat di sekelilingnya semuanya pria. Laura berhenti dan menanyakan jalan ke seorang pria. Setelah pria itu menjawabnya dan pergi, Laura kemudian pergi dari sana juga. Laura pun bertemu dengan pria lain lagi dan bertanya hal yang sama. Setelah dijawab, Laura pun kembali pergi. Sampai pria ketiga yang ia temui, Laura menanyakan hal yang sama. Namun kali ini Laura memberi pria itu tumpangan. Di dalam mereka berbincang-bincang ringan seperti biasanya. Setelah itu kita diperlihatkan Laura melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun kita tidak diperlihatkan nasib pria itu atau di mana pria itu diturunkan. Laura pun melanjutkan menanyakan jalan kembali ke pria yang ia temui semua. Ia menanyakan jalan kepada para pria agar pria itu mau menaiki mobilnya. Sampai akhirnya Laura menemukan pria yang mau menaiki mobilnya. Di sana Laura menggoda pria itu sampai pria itu baper habis. Laura mengajak pria itu ke sebuah rumah. Namun anehnya di dalam sangat gelap dan sunyi seperti hatimu. Laura dan pria itu saling melepaskan pakaian. Namun pria itu tidak sadar kalau dia masuk ke dalam lantai terlalu dalam. Kemudian Laura kembali memungut pakaiannya dan terlihat pria itu sudah menghilang. Mungkin ditelan lantai. Laura kemudian melanjutkan perjalanannya kembali dan sampailah dia ke sebuah pantai. Di sana ia bertemu dengan seorang perenang. Seperti biasa Laura menanyakan beberapa hal, sampai akhirnya perenang itu menjawab jika ia tinggal sendirian di sebuah tenda untuk menghindari keramaian kota. Tiba-tiba si perenang melihat sebuah keluarga yang ada di sana. Terlihat terjadi masalah dengan keluarga itu. Si istri terlihat terbawa arus ombak dan si suami berusaha menolongnya. Perenang itu berusaha menolong keluarga itu, namun karena terlalu besarnya arus ombak, si perenang tidak berhasil menolong keluarga itu dan perenang itu terlihat terkapar lemas. Laura yang melihat perenang itu masih hidup langsung memukul kepalanya dengan batu dan menyeret perenang itu ke mobilnya, kemudian meninggalkan anak dari keluarga tadi sendirian. Di malam hari, si pemotor di awal membersihkan tenda yang katanya ditinggali perenang tadi. Dan terlihat dia melewati anak keluarga tadi yang masih di sana menangis sendirian. Di sisi lain, Laura kembali mendapatkan mangsa. Namun saat ia mengikuti pria itu dari belakang, Laura sadar pria itu masuk ke klub malam. Laura pun kemudian membatalkan niatnya dan pergi dari sana.
Namun saat pergi, Laura bertemu sekumpulan cewek yang memaksanya ikut masuk ke dalam klub malam. Di dalam klub terlihat Laura sangat tidak nyaman sehingga ia mencoba pergi dari sana. Dan di sana ternyata Laura bertemu dengan pria incarannya tadi. Pria itu sangat agresif terhadap Laura, sangat terlihat kode pria itu untuk mengajak Laura melakukan pengeroyokan. Dan lagi-lagi Laura dan pria itu sudah berada di ruangan yang hitam, sunyi, dan kemudian mereka mulai menutupi pakaian masing-masing. Sampai akhirnya pria itu masuk ke dalam lantai di ruangan itu. Terlihat Laura pun pergi meninggalkannya. Di dalam lantai itu pria itu melihat pria lain di sana. Namun tiba-tiba, boom! Pria itu menghilang menyisakan kulitnya saja. Oke, ini mulai menyeramkan sih. Singkat cerita, Laura yang kembali melanjutkan jalan mencari mangsa kemudian diberikan setangkai bunga oleh penjual bunga. Namun, Laura melihat darah di bunga itu dan di radio mobil terdengar berita ada seorang mayat pria di pantai dan dikabarkan istri dan anaknya hilang. Pastinya adalah keluarga yang hanyut tadi. Kemudian Laura mulai mencari mangsa lain dan seperti biasa ia membawa pria lain itu ke sebuah ruangan hitam. Setelah melakukan aksinya, Laura kemudian bertemu dengan pria motor tadi. Pemotor itu memastikan keadaan Laura. Setelah itu pun Laura kemudian berjalan kaki mengelilingi dan melihat-lihat keadaan kota. Ia seperti ingin memahami dan belajar bagaimana kehidupan manusia. Namun fokusnya sekarang adalah kepada para wanita. Laura kembali melanjutkan perjalanan dengan van-nya. Sampai di sebuah jalan yang gelap, Laura diganggu oleh sekelompok pria remaja. Laura pun langsung pergi dan malah bertemu pria yang sendirian. Seperti biasa pria itu menjadi mangsanya. Namun kali ini pria itu sangat buruk rupa. Pria itu berkata ia sendirian karena orang takut melihat wajahnya. Kemudian Laura pun menggoda pria itu dan menyuruh pria itu menyentuh wajah cantiknya. Setelah itu Laura membawanya ke ruangan hitam seperti biasanya. Perlahan melepaskan pakaian masing-masing meski awalnya terlihat pria itu tidak pede dengan wajahnya. Dan first time kita diperlihatkan dengan makhluk hitam, entah jenis apa, kemungkinan makhluk itu adalah alien. Setelah eksekusi selesai, Laura melihat wajahnya di cermin. Kemudian tiba-tiba ia langsung melepaskan pria buruk rupa itu dan pergi meninggalkan pria itu. Pria buruk rupa itu pun pergi, namun akhirnya pria itu ditemui oleh pemotor tadi dan pemotor itu langsung mengikatnya. Pada saat itu ada orang lain yang melihat pemotor itu melakukan penganiayaan. Namun orang itu diam saja tidak membantu. Di sisi lain Laura sampai di tempat yang penuh kabut. Laura kemudian meninggalkan mobilnya dan mulai berjalan menelusuri kabut itu. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Laura yang sudah berada di restoran dan mencoba memakan kue. Namun ketika ia memakannya malahan memuntahkannya. Ia pun kemudian berjalan lagi seorang diri menuju halte. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang malahan menawari Laura bantuan. Terlihat pria itu peduli dengan Laura yang terlihat agak hilang arah. Pria itu kemudian memberikan jaketnya ke Laura, mengajaknya belanja dan membawa ia ke rumahnya. Di rumah, pria itu mengajaknya makan, walaupun Laura tidak memakannya sama sekali, dan kemudian mengajaknya menonton TV. Pria itu merawat Laura dengan sangat baik dan penuh perhatian, bahkan memberikan tempat tidur dan minuman hangat untuk dia. Saat sendirian di kamar, Laura mulai melihat tubuhnya sendiri yang telanjang di cermin. Menarik anjir. Scene pun berpindah ke si pemotor. Ia bersama teman pemotornya yang lain, kemudian di persimpangan jalan mereka pun berpencar. Sepertinya mereka sedang mencari Laura. Keesokan harinya, pria baik hati itu mengajak Laura ke sebuah tempat seperti kastil. Saat akan sampai di sana ada genangan air. Pria itu langsung membopong Laura sampai melewati genangan air. Sementara itu si pemotor masih mencari Laura. Di sisi lain, Laura yang sudah berada di atas kastil terlihat ketakutan. Pria baik hati itu pun mengajak Laura pulang dan menuntunnya dengan pelan. Singkat cerita, mereka berdua sampai rumah. Terlihat seperti Laura ingin dicium dan ingin ngewek dengan pria itu.
Namun ketika Buyung Puyuh masuk ke sarangnya, Laura malahan menghentikan pria itu dan kemudian mengecek sarangnya. Mungkin Laura heran dengan rasanya ya. Scene pun kemudian berpindah di mana terlihat Laura berlari ke dalam hutan. Kemudian di hutan itu ia bertemu dengan seorang penebang pohon. Penebang pohon itu menunjukkan sebuah kabin di dalam hutan. Ia berkata tempat itu cocok untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sementara itu si anak motor masih mencari dan memburu Laura. Di sisi lain, Laura pun mulai beristirahat di kabin hutan itu. Namun setelah ia tertidur, si penebang pohon tadi mulai melakukan kemaksiatan terhadap Laura. Namun Laura terbangun dan langsung lari menuju hutan. Laura melihat sebuah truk dan ingin menggunakannya untuk meminta bantuan. Namun sayangnya truk itu milik si penebang pohon tadi. Sampai akhirnya Laura tertangkap oleh si penebang pohon tadi. Ia mulai melucuti pakaian Laura. Namun tiba-tiba ia berhenti karena cairan hitam di tangannya. Ia melihat cairan itu di beberapa tubuh Laura yang terlihat seperti terkelupas. Laura kemudian mulai menunjukkan sosok aslinya, yaitu berupa makhluk hitam pekat yang pernah kita lihat di pertengahan cerita tadi. Lalu si penambang pohon itu pun tiba-tiba kembali dan langsung menyiram bensin ke makhluk itu dan membakarnya hidup-hidup. Di sisi lain, si anak motor melihat hal itu dari puncak gunung dan langsung saja pergi meninggalkan tempat itu dan film pun berakhir. Ending yang menggantung sih. Ya kalau menurut si Boy sih seharusnya makhluk itu alien sih ya. Dia dibakar dan pastinya seharusnya sudah mati kalau menurut pemikiran si Boy. Ya bagi yang menggemari sebuah film dengan alur penceritaan yang jelas, film ini mungkin bukan untuk Anda sih, karena banyak hal yang tidak terjelaskan secara gamblang dalam kisahnya. Namun percayalah kualitas film ini lebih dari sekedar baik. Banyak unsur yang dapat membuatnya dikategorikan sebagai film hebat. Contohnya dari sisi visual, terdapat gambar-gambar dan pengadegangan yang sangat kuat. Penyutradaraan Glazer terasa semakin kuat ketika ia membuat pengadeganan di dalam pen dan memancing orang-orang sekitar berinteraksi dengan sang tokoh utama. Dan yang menjadi poin utama keunggulan film ini terletak pada performa Scarlett Johansson yang menawan. Ia sanggup menghidupkan karakter alien yang perlahan mulai mengenal sisi manusia dalam dirinya lewat ekspresi dan keberaniannya berakting tanpa busana. Jadi bagaimana menurut sahabat Boy semua? Coba tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Don't forget like, share, comment, dan pastinya subscribe. See you on next video. Bye. Salam sahabat Boy.